Hai semua, perkenalkan, aku Hanifah Zahra, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta. Pernah nggak kalian membayangkan menjadi pasien di rumah sakit yang kotor, penuh penyakit, dan sepi perhatian? Rasanya pasti menakutkan ya. Nah, disinilah muncul seorang tokoh inspiratif, Florence Nightingale. Dengan lampu di tangannya, ia berjalan menyusuri bangsal, merawat pasien dengan penuh perhatian, bahkan saat dirinya sendiri masih muda dan harus melawan stereotip masyarakat. Hari ini, aku akan membagikan cerita perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari panggilan hatinya menjadi perawat, hingga warisan besar yang ia tinggalkan bagi dunia kesehatan dan pendidikan keperawatan. Florence Nightingale dikenal sebagai ibu keperawatan modern. Ia lahir pada 12 Mei 1820 di kota Florence, Italia. Nama depannya diambil dari nama kota kelahirannya. Florence adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia kesehatan, terutama keperawatan, karena jasanya yang luar biasa dalam membangun sistem keperawatan modern yang lebih manusiawi, profesional, dan berbasis ilmu pengetahuan. Florence berasal dari keluarga Inggris yang kaya dan terpandang. Ayahnya bernama William Edward Nightingale, seorang tuan tanah yang terdidik, dan ibunya bernama Frances Nightingale. Sejak kecil, Florence sudah menunjukkan sifat peduli terhadap orang lain. Ia sering menolong orang sakit dan miskin di sekitar lingkungannya, meskipun keluarganya berharap ia hidup sebagai wanita bangsawan yang lebih fokus pada kehidupan sosial. Sejak kecil, Florence sangat cerdas dan haus akan ilmu. Ayahnya memberikan pendidikan private dengan mengajarkan berbagai mata pelajaran, mulai dari bahasa Latin, Yunani, sejarah, filsafat, hingga matematika. Hal inilah yang membuat Florence memiliki pemikiran yang kritis dan maju dibandingkan perempuan pada zamannya. Pada usia 16 tahun, Florence merasa mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani umat manusia, khususnya orang-orang yang sakit dan menderita. Namun, niatnya ini ditentang keluarganya. Pada masa itu, profesi perawat dianggap rendah, tidak bergengsi, bahkan sering dikaitkan dengan perempuan kelas bawah. Meskipun mendapat tekanan, Florence tetap mengikuti panggilan hatinya. Ia mulai belajar tentang keperawatan secara serius di Jerman, tepatnya di Kaiserwerth, pada tahun 1844. Di sana, ia mempelajari dasar-dasar perawatan, manajemen rumah sakit, dan pentingnya kebersihan. Nama Florence Nightingale benar-benar dikenal dunia ketika terjadi Perang Crimea. Pada tahun 1853, Inggris, Prancis, dan Turki berperang melawan Rusia. Ribuan tentara Inggris terluka, namun rumah sakit militer tempat mereka dirawat penuh dengan penderitaan. Ventilasi buruk, sanitasi minim, makanan tidak layak, dan penyakit menular seperti kolera merajalela. Tingkat kematian mencapai 42%. Pada tahun 1854, Menteri Perang Inggris meminta Florence memimpin tim perawat sukarela ke rumah sakit militer di Scutari, Turki. Florence membawa 38 perawat dan langsung melakukan perubahan besar. Ia membersihkan bangsal, memperbaiki sanitasi, menyediakan ventilasi, memberi makanan bergizi, dan memperkenalkan standar kebersihan ketat. Hasilnya mengejutkan. Angka kematian turun drastis hingga 2%. Para tentara menyebutnya sebagai The Lady with the Lamp karena setiap malam ia berkeliling bangsal dengan membawa lampu untuk memeriksa kondisi prajurit yang terluka. Sosoknya menjadi simbol kasih sayang, harapan, dan dedikasi. Setelah perang berakhir, Florence kembali ke Inggris
sebagai pahlawan nasional. Ia menolak popularitas berlebihan, tetapi menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan reformasi kesehatan. Pada tahun 1859, ia menulis buku legendaris berjudul Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not. Buku ini bukan sekedar panduan teknis, tetapi juga menjelaskan filosofi keperawatan. Ia menekankan bahwa tugas perawat bukan hanya mengobati, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesembuhan pasien. Udara segar, kebersihan, cahaya matahari, makanan sehat, serta suasana tenang. Kemudian pada 1860, Florence mendirikan Nightingale Training School for Nurses di St. Thomas Hospital, London. Sekolah ini melahirkan generasi perawat terlatih yang menyebarkan ilmunya ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika, India, dan berbagai negara Eropa. Dari sinilah lahir profesi perawat modern yang profesional, beretika, dan berbasis ilmu pengetahuan. Warisan terbesar Florence adalah teori lingkungan. Menurutnya, faktor lingkungan memegang peranan besar dalam kesembuhan pasien. Ada 5 elemen penting yang ia tekankan. 1. Udara segar. Ventilasi yang baik mengurangi resiko infeksi. 2. Air bersih. Penting untuk minum, memasak, dan kebersihan. 3. Kebersihan. Bangsal, pakaian, dan tubuh pasien harus bersih. 4. Cahaya. Sinar matahari berperan dalam kesehatan fisik dan mental. 5. Makanan bergizi. Pasien harus mendapat diet seimbang. Prinsip ini tampak sederhana, tetapi revolusioner pada abad ke-19, teori tersebut menjadi dasar sistem perawatan modern hingga sekarang. Meski jasanya besar, Florence sendiri menderita sakit kronis setelah Perang Crimea, kemungkinan akibat infeksi, brucellosis, atau kelelahan berat. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kondisi fisik lemah, sering beraktivitas dari tempat tidur. Namun hal itu tidak menghentikannya. Florence terus menulis, meneliti, dan memberi nasihat kepada pemerintah tentang reformasi rumah sakit, kesehatan masyarakat, hingga perawatan militer. Ia bahkan menjadi salah satu perempuan pertama yang menerima Order of Merit, penghargaan bergengsi dari Kerajaan Inggris. Florence Nightingale meninggal dunia pada 13 Agustus 1910 di London pada usia 90 tahun. Ia dimakamkan secara sederhana di pemakaman keluarga di St. Margaret, East Wellow, sesuai dengan keinginannya. Hingga kini, warisan Florence Nightingale tetap hidup. Ia dikenang sebagai pendiri keperawatan modern. Hari Perawat Internasional diperingati setiap 12 Mei tepat di hari ulang tahunnya. Bukunya, Notes on Nursing, masih relevan digunakan dalam pendidikan keperawatan. Sekolah perawatannya melahirkan ribuan tenaga kesehatan yang mengubah standar pelayanan medis di berbagai negara. Lebih dari sekedar perawat, Florence Nightingale adalah seorang visioner, reformis sosial, sekaligus tokoh perempuan yang berani melawan norma zamannya demi mengabdikan diri bagi kemanusiaan. Florence Nightingale mengajarkan bahwa merawat bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan jiwa. Ia mengubah citra perawat dari profesi rendah menjadi profesi mulia dan profesional. Dengan dedikasi, kasih sayang, dan keberanian, ia telah menyelamatkan ribuan nyawa dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Nama Florence Nightingale akan selalu dikenang sebagai cahaya yang menuntun jalan keperawatan modern, dan hingga hari ini, ia tetap menjadi teladan abadi bagi siapapun yang memilih jalan hidup di dunia kesehatan.